keperluan untuk sekolah, untuk ini, untuk itu, dan gaya hidup juga harus dibiayai gitu saudaraku. Gaya hidup itu yang mempengaruhi kita untuk banyak mengeluarkan uang. Nah, halo sobat, kita pagi ini bincang-bincang ringan ya sahabatku, tentang pupuk gratis saudaraku. Karena akhir-akhir ini banyak keluhan sobat ya, tentang pupuk harganya terlalu mahal katanya, udah melambung tinggi. Sedangkan harga sawit sepertinya untuk minggu ini anjlok ya, turun sekitar Rp300 dalam minggu ini. Jadi pupuk mahal, harga sawit anjlok, bagaimana solusinya kalau pupuk mahal? Sebenarnya kalau untuk kami ya, untuk saya pribadi itu gampang, karena saya punya alternatif lain untuk mengatasi bagaimana kalau kita nggak punya uang untuk beli pupuk dan sawit itu bisa bagus. Bagaimana caranya? Yuk kita simak ya sama-sama. Sebenarnya begini saudaraku ya, kita pertama membeli ladang itu tujuannya apa? Yang pasti kalau kita mau membeli ladang, tujuan kita adalah untuk memaksimalkan perekonomian kita ya, untuk meningkatkan perekonomian kita. Bagaimana supaya ekonomi kita itu tidak susah-susah amat seperti yang sebelumnya, dan pingin membuat sebuah perubahan hidup ya, agar kehidupan ke depan itu gampang gitu. Tinggal menanti aja sawit itu akan matang sendiri dan berbuah sendiri gitu kan. Begitu susahnya sobatku ya, kita berusaha untuk membeli lahan, bahkan itu lahan kosong, lalu kita beli, terus kita olah menjadi ladang. Harapan kita menjadi ladang supaya ditanami tanaman itu subur sehingga bisa menghasilkan, kan begitu sobatku. Tapi pada kenyataannya di tengah perjalanan berbeda pula. Kenapa begitu? Ada malas-malasnya kita di tengah perjalanan, padahal kita udah susah payah mengusahakan. Sebelum beli pun kita sudah menabung sedikit demi sedikit, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, semuanya dimasukkan ke tabungan. Tapi setelah uang masuk ke tabungan, terus punya cita-cita sesuatu ya, supaya hidup itu lebih mudah dari sebelumnya. Ya tercapai juga lah cita-cita itu. Bisa sekarang membeli ladang, terus dibuka, terus ditanami, terus dirawat. Nah di dalam merawatnya itulah kadang-kadang kita malas. Padahal kalau diingat sebelumnya, waktu kita menabung, mengumpulkan uang sedikit sedikit itu seperti apa susahnya ya, mengumpulkan uang puluhan juta bahkan ratusan juta gitu ya. Katakanlah puluhan juta aja, nggak usah ratusan juta. Kalau ratusan juta terlalu banyak untuk rakyat seperti kita, itu terlalu banyak. Jadi setelah kita kumpul terus beli ladang, terus kita malas merawatnya, akhirnya sawit kita menjadi kurus, menjadi sawit jantan, buahnya sedikit karena kita malas mengurusnya. Sebenarnya hanya kemauan, walaupun kita nggak bisa beli pupuk misalnya, terus kita nggak bisa beli racun misalnya, bisa kita babat aja seperti ini kan. Kita babat aja ini ya, kita babatin aja ya, bersih di bawahnya. Nah, bersih di bawahnya. Dan kalau kita punya kemauan aja lah, nggak usah uang sekarang, kemauan dulu. Kemauan untuk memelihara kambing misalnya kan. Kambing kan murah itu dibeli ya, paling 1 ekor 1 juta atau 2 juta lah katakan, atau 3 juta 2 ekor gitu, udah dapat 3 juta 2 ekor. Oke, sekarang kita udah punya kambing. Sebelum kita punya kambing saudaraku, kita bisa mencencang pelepahnya ini, pelepas sawit ini yang seperti ini. Ini pelepas sawit yang udah mati, ataupun pelepas sawit yang sehabis manen seperti itu kan. Sehabis manen ini pelepas sawitnya ini jangan dibuang saudaraku. Ini bisa dimanfaatkan
Ini bisa dimanfaatkan seperti ini ya. Kalau kita nggak punya uang, kita manfaatkan sebagai apa itu? Sebagai penyubur tanah. Dan hasilnya sawit ini nanti akan bagus pula pertumbuhannya ya. Ya udah berulang kali lah saya upload video tentang ini, bagaimana caranya. Gampang, udah cincang aja pelepah, terus taruh aja di bawah-bawahnya ini. Nah itu kalau kita nggak punya uang, atau kita punya uang tapi untuk keperluan lain gitu sobat. Nah seperti tadi, setelah kita mempunyai kambing 2 ekor aja, nah itu kotorannya, kohenya, kotoran hewan itu kumpulkan, taruh di bawah-bawahnya ini. Nah seperti ini, dia akan, tanah itu akan menjadi hitam, terus dia subur. Dan ini ilmu ini warisan saudaraku, sering saya katakan ilmu ini warisan ya, dari kakek buyut kita dulu. Terus saya terapkan di pohon-pohon sawit saya, ternyata memang bagus. Itu bukan tipu-tipu, itu bukan bohong-bohong. Coba aja lah sekarang kalian praktekkan ya, barang 5-6 batang aja, tunggu 3 bulan kemudian, perbandingkan dengan yang lain. Jangan dikasih pupuk kimia. Kalau dikasih pupuk kimia nanti mikrobanya akan mati saudaraku ya. Coba aja digemburkan bagian ini, terus dikasih tahi kambing, atau timpakan aja di atas, ditimpakan aja di atas pelepah-pelepah ini ya. Timpakan aja, taburkan aja di sini. Nah ini ditaburkan aja di situ, di bawah batang sawitnya, di atas pelepah ini. Dia kan akan turun ke bawah itu, karena kohe itu kan halus, dia akan turun dia ke bawah. Nah nanti dia akan bekerja sama dengan mikroba yang ada di sini, mikroba yang dari kohe tadi bekerja sama dengan mikroba yang di sini, dan akan menghancurkan sampah-sampah ini. Terus dia menjadi nutrisi nantinya, menjadi nutrisi. Karena apa? Ini sampah-sampah ini kalau hancur dia akan menjadi humus saudaraku. Jadi nggak ada alasan lagi kalau pupuk itu mahal, nggak ada sebenarnya alasan. Ya sebenarnya awal mulanya kami buat seperti ini ya memang itulah ceritanya, karena memang nggak punya dana. Karena dana itu ya untuk keperluan, makin lama kan anak makin besar, banyak keperluan untuk sekolah, untuk ini, untuk itu, dan gaya hidup juga harus dibiayai gitu saudaraku. Gaya hidup itu yang mempengaruhi kita untuk banyak mengeluarkan uang. Nah, jangankan gaya hidup dulu lah, kita berpikir ke depan dulu untuk masa depan anak kita kan. Di dalam pendidikan itu, kalau sekolah itu kan butuh duit itu saudaraku ya. Ya jangan sampai lah yang terjadi yang seperti kemarin-kemarin itu di sekolahan, sampai anak kita disuruh duduk di semen gara-gara nggak bayar SPP itu sobatku ya. Itu gara-gara apa ya? Gara-gara nggak punya duit gitulah. Jadi kita udah bisa beli ladang, walaupun sedikit udah bisa beli ladang. Nah yang sedikit itulah dimanfaatkan, bagaimana yang sedikit itu bisa menghasilkan, bukan harus dibiarkan. Terus ada keluhan pula pupuk mahal, katanya pupuk mahal. Waduh gimana ini? Kalau menurut saya nggak usahlah dikeluhkan soal pupuk mahal, biarkan aja pupuk mahal. Bila perlu, kalau semua orang di seluruh Indonesia ini akan memakai pupuk seperti ini, ya pabrik pupuk tutup. Dan ini nggak saya rekomendasikan sepenuhnya ya untuk kalian ya, karena ini saya praktekkan untuk saya sendiri. Cuman kalau untuk mau meniru nggak saya larang sih, orang cuman begini aja kok, nggak ada itu hak ciptanya. Itu hak cipta seperti ini nggak ada. Cuman nanti mungkin pabrik pupuk itu akan nuntut sama saya, apa betul yang gini gitu ya kan. Nggak tahu lah, masa bodoh tentang mereka. Yang penting saya melakukan untuk diri sana, untuk kami sendiri, bukan pingin bersaing dengan pabrik pupuk. Terserah mereka mau ngomong apa, yang penting kita udah melakukan dan udah menghasilkan. Nah, sekarang saya coba untuk upload video ini ke YouTube, siapa tahu ada yang mau menirunya gitu, karena ini ilmu warisan ini sangat berharga saudaraku. Sayang kalau diabaikan. Lagi pula memang menghasilkan, kecuali ini tidak menghasilkan ya, udah terbukti semuanya gitu.